Ketika kita ngucapin jaja, jaja, ja, tebal tipis? Harus tipis atau memang tipis dari sononya? Ketika kita ngucapin jaja, jaja, ja, tebal tipis? Harus tipis atau memang tipis dari sononya? Sip, inilah kita mempelajari riwayat lebih jadi pegangannya diroyat. Praktek menjadi pegangan daripada teori. Nah, sekarang kita ngucapin kho. Roho itu karena dia ada tebal ada tipis, maka kita perlu mengenal rahang tebal dan rahang tipis. Maksudnya apa? Rahang itulah seperti loyang. Kita pengen bikin puding. Ada yang tahu puding? Tahu puding? Yang nggak tahu puding, cung, puding? Tahu puding ya? Alhamdulillah. Saya pengen bikin puding bentuknya kotak. Apa yang harus saya carikan? Seperti apa yang harus saya pilih untuk supaya puding itu bentuknya kotak? Sip. Kalau saya pengen puding kotak tapi loyangnya bintang, bisa nggak? Serius lah. Tapi saya berusaha diusahakan semaksimal mungkin. Loyangnya bintang, bentuknya jadi kotak. Nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Sama kayak ibu-ibu, tolong ucapkan A, tapi bibirnya monyong, manyun, bunyi harus A. Tolong ya, bulu tolong. Soalnya ibu kalau bisa, ibu mendapatkan apa aja yang ibu lihat. Apa yang ibu lihat, cabut bawa pulang. Ibu lihat udah, cabut bawa pulang. Nah, sip. Ibu lihat ini cabut bawa pulang. Ibu lihat apa yang ibu lihat? Cabut bawa pulang. Ucapkan A, tapi bibirnya monyong. Coba dulu. Usahakan dulu. Bisa, cung? Itu dia. Loyang itu dialah yang menentukan bunyi seperti apa. Nah, maka sekarang kita akan perkenalkan rahang itu cuma ada dua, rahang tipis dan rahang tebal. Bagaimana? Rahang tipis itu dia dari sanalah bersumber semua huruf-huruf tipis. Mau fathah, mau dhamma, mau kasroh, bunyi semua tipis. Oke, contoh. Kita akan sejajarkan, ucapkan i, yo. Lagi, tapi dalam hati. Tuh 2 3. Dalam hati. Tuh 2 3. Stop, itu dia rahang tipis. Ucapkan sin dari rahang tipis. 1 2 3. Mantap. Ibu coba sedikit aja ditarik. Maksudnya ditarik itu sedikit aja di agak dirapetin. Dari ini, dari i jadi i. Tebal apa tipis? I, tebal tipis. Tebal itu katanya apa memang begitu? Bunyinya ya, bunyi nggak bisa dibuat-buat. Maka ketika kita pengen menghasilkan bunyi tipis, maka harus siapkan rahang tipis. Lagi i, yo. Stop, diam, jangan lu bergerak. Cukup. Sekarang kita siapkan rahang tebal ya. Sebentar. Dari situlah semua huruf-huruf tipis. Fathah, sa, ja, za. Kasroh, zi, di, si, hi, ai. Dhammah, su, zu, hu. Cobalah ucapkan ha atau sin atau apapun itu, ha lah contohnya. Ucapkan ha, tapi rahangnya rahang tebal. Gimana rahang tebal itu? Nah, rahang tebal itu adalah sama kita bilang siji loro telu. Coba. Jangan dibuat-buat, bilang aja siji loro telu. Lagi. Sip. Candi roro jongrang. Sepatu roda. Sholat subuh. Ambil salah satu aja. Bilang sholat. Yuk. Nah, di sana soundnya fathah kan? Perhatikan dulu instruksinya. Bilang sholat. Yuk. Ketika saya bilang stop, maka harus berhenti ya. 1 2 3 ulangi. Stop. Jadi patung. Jangan dilebarin, jangan so.
So, diam udah, diam aja, diam udah. Ulangi, sholat, 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 yuk. Dia agak monyong dia, tapi nggak monyong. Coba lagi, sholat, sholat, sholat. Stop. Lagi, stop. Lagi, stop. Sekarang itu kan fathah ya. Nah fathah itu masih belum sempurna untuk menentukan rahang tebal. Gimana? Sukunkan, sos, 1, 2, 3. Itu dia, rahang tebal. Dia nggak terbuka, agak tertahan. Dari sanalah semua huruf tebal. Oke, kebayang? Ucapkan sos, yuk. Stop. Nah, itulah rahang tebal. Di mana berlakunya dia? Di semua huruf yang tebal. Fathah, kho, do, so, ko, dan seterusnya. Nah, ro termasuk. Sekarang yang kedua, ucapkan sin, tapi di rahang tebal. Apa yang akan terjadi? Ucapkan sin di rahang tebal. Apa yang terjadi? Kita pengen bikin puding kotak, tapi loyangnya bulat. Apa yang terjadi? Bulat lah. Bilang A, tapi rahangnya rahang tebal. O, nggak bisa. A. Siap? Rahang tipis. I, yuk. Rahang tebal. Yuk. Sip. Sekarang kho kita harus kenali dan ghoin kita harus kenali kapan dia tebal dan kapan dia tipis. Kita kenali saja yang sedikitnya, maka ambil mafhum mukhalafah. Apa itu mafhum mukhalafah? Pemahaman sebaliknya. Ketika dia kasroh, maka dia tipis. Khi, yuk. Ri. Oke. Yang kedua, sukun sebelumnya kasroh. Ir. Yo. Rahangnya jangan dirubah. Ich. Sip. Manihtalafa. Coba. Manigtarofa. La tuzigh qulubana. Sip. Jangan ucapkan la tuzighku. Oke? Ini contoh saja. Sekarang kapan dia tebal? Sebaliknya. Kalau tadi kasroh maka sekarang berarti fathah dan dhamma. Oke, sekarang kita latihan. Ich. Ketika kasroh dia bisa tebal juga. Ketika kasroh tadi dicontohkan tipis ya. Ich. Sekarang dia bisa juga tebal. Kapan? Ketika setelahnya huruf ro. Ro nggak boleh. Ro sip. Maksudnya nggak boleh itu tidak, tetapi tebal juga. Oke. Melihat kepada kaidah, oke sip. Tetapi karena ada sod setelahnya maka dia menjadi tafkhim. Imam Al-Mutawalli belum mengisyaratkan. Nah, di bab tentang apa? Bab tafkhim. Wa kha'u ikhrajin bi tafkhimin atat min ajli ra'in ba'daha idh fukhimat. Kho pada kalimat ikhraj itu tafkhim. Kenapa? Karena ada ro setelahnya. Maka ucapkan ikh. Kita cek sound ya. Auh. Ikh. Coba. Stop. Ganti rahang. Tadi rahang tebal mana rahang tebal? Ucapkan kho dari sana. Sukun. Ini kan lagi ngucapin sukun. Pokoknya kalau misalkan ada aba-aba, ucapkan sin maksudnya. Ucapkan zai. Ucapkan kho. Oke? Apa tadi? Sip. Ulangi. 1, 2, 3. Stop. Itu rahang tipis kan? Ganti sekarang rahang tebal. Bantu dulu, oke? Jangan ada suara sod. Ucapin kho dari situ.
Sip. Satukan i dan ih. Ih. Sip. Terakhir Sekarang ganti ghain sama au. Au. Jangan ucapin Sering sekali bunyi seperti itu Bukan diangkat dia, tapi ditafkhimkan au. Kalau ada bunyi ghairil itu bunyi tebal apa tipis itu? Bahkan tipis juga enggak. Tebal, tipis juga enggak di aku. Tebal apalagi? Mau. Rahang tebal. Oke. Kita coba au. Yuk. Ir. Awas ghain ketukar sama kho. Kof sekarang satu lagi. Gimana ngucapin kof? Kof itu dia sama ada tebal dan ada tipis. Kapan dia tipis? Dia tipis hanya satu saja. Kasroh. Termasuk kalau ada sebelumnya nun sukun ketemu kof, maka nun sukun itu menjadi tipis juga. An qiblatihim, dan jangan ucapkan an qiblatihim. Oke. Cek sound. Qi. Awas bunyi siluman. Qiya. Qi. Yo. Ko. Ku. Satu formasi kita ambil. Domah, kasroh, domah. Kebayang? Domah, gimana? Kasroh, domah. Kasroh, domah. Semuanya tasdidkan. Kuk, kik, ku. Oke. Awas rahang. Rahang jangan sampai delay. Contoh, ngucapin kof enaknya, tapi ini pengutusnya masih acak-acakan. Coret-coret. Oke. Ucapkan kof domah 1 2 3. Tasdid 1 2 3. Tasdid. Kof sendiri tasdid gimana? Ku. Cuman buang e-nya. Ku. Kho tasdid gimana? Khu. Oke. Kita kof dulu. 1 2 3. Sip. Setelah itu kan kof kasroh ya. Alias di format yang ini nih. Yang ini nih. Ini adalah khu yang itu, atau kukiku atau gu. Hati-hati. Rahang jangan sampai delay. Jadi bukan cuma pesawat doang yang nggak boleh delay. Nah, rahang juga jangan sampai delay, karena pesawat delay itu lumayan bikin pusing, nggak tidur semalaman. Yang harusnya berangkat jam 7 dari Bandung, karena pesawatnya delay sampai jam setengah 10 apa jam 10 gitu. Akhirnya harus berangkat nyampe di sini jam 8. Akhirnya harus nyari pesawat yang jam 5.45. Dari mana? Bukan dari Bandung. Kalau dari Bandung masih mending. Harus ke Jakarta dulu. Akhirnya ya udah berangkat ke Jakarta jam 2 malam. Tidur ya lumayan tidur gitulah. Sampai ke sini alhamdulillah, sampai sini lumayan sempoyongan tadi. Nah, nyambung nggak nyambung. Sip. Terus apa hubungannya? Nggak ada. Sip. Apa tadi? Kho dan kof. Jangan sampai delay ya. Nah, karena delay itu membuat orang sakit. Oke. Enggak, kof dulu. Ki, jangan ucapkan ki, tidak. Lihat rahang. Ki, enggak. Ki, ku. Satukan. Ku. Lihat huruf setelahnya, jangan terpengaruh sama huruf sebelumnya. Enggak. Ki. Ki. Ada yang mau coba? Kalau ada yang mau coba dapat hadiah lah. Ucapkan ku. 5 kali. Cuma bilang gitu doang kok, gampang. Insya Allah ini bisa dapat.
Antum mau coba? Jangan delay ya, sok pakai mic-nya. Nanti setelah ini kita coba, ini mungkin akan menjadi yang terakhir ya, karena sudah waktunya sudah habis. Ini menjadi yang terakhir, insya Allah nanti semoga ada waktu lain bisa dilanjutkan. Dari atas, dari rahang tebal. Sip. Telat. Telat. Kik, ku. Ya. Telat. Antum jangan bilang kik, ku. Arikof domah itu tebal apa tipis? Hah? Tebal tipis. Kalau aku tebal apa tipis?